yang menghina keluarganya dengan mengatakan tukang semir, jelek. Ya, saya nggak tahu secantik apa dia. Tapi kalau saya lihat istri saya dengan dia, waduh, jauh. Saya nggak tahu itu. Tapi dibilang ini orang miskin, emang kalau miskin dikata-katai. Terus kau kaya rupanya. Kalau orang kaya, seperti Bapak Abu Rizal Bakri yang komplek ini, kita beli rukonya sama dia. Menghina kantor saya. Kantor saya 2015 sudah saya bayar cash, pajak, nggak ada urusan dengan saya. Ini nih, lihat nih, objek pajak ini belum dilunasi kewajiban, bukan saya. Ini kewajiban pengelola komplek ini. Saya di sini menyelesaikan semua kewajiban hukum saya. Jadi kau pengacaranya CNN, tugasmu itu mengingatkan dia. Setahu saya kalau lawyer itu di samping memberi advice hukum juga memberi pemberitahuan yang tegas. Kau jangan buat ini rambu-rambu, ini rambu-rambu, ini melanggar, ini enggak. Belum lagi pengacaranya ngomong, katanya kalau urusan restoratif justice itu urusan harta benda. Ya Allah, ya Mat, kita belajar di mana nih Mat? Sekarang saya buka yang boleh restoratif justice dengan yang tidak boleh restoratif justice. Biar kita tatar dia gitu. Ngeri saya mendengar kalimat-kalimat dia. Tolong dulu tenang teman-teman semua, karena kami ini berdiskusi menenangkan Fadel. Mana kemarin yang saya kirim sama kalian itu? Iya, yang kemarin. Sebentar ya, Dek. Jadi ada upaya untuk menghalang-halangi. Nih, kalau Fahmi mengatakan bahwa restoratif justice dan atau konfrontir tidak diperlukan, dan dia sebut perkap lagi, Mas. Perkap dengan edaran beda? Hah? Beda. Yang tidak boleh dilakukan restoratif justice adalah tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Itu tidak boleh. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa orang. Emang ada yang mau dibunuh di sini? Kemudian tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi perusahaan. Jelas ya? Di luar itu bisa, termasuk undang-undang IT dan urusan yang dilaporkan. Jadi saya nggak tahu ini saya yang bodoh atau dia yang pintar. Jadi jelas. Berikutnya, NM bilang dalam laporannya, dalam jeruk itu, lemon yang ngomong-ngomong itu, Rasman bukan pengacara. Masuk lagi pasal baru NM untuk kami. Saya umumkan laporan terhadap dugaan ijazah palsu pada saya sudah dihentikan 1 Juli 2024. Dan itu fitnah baru. Biar kau bertimpa-timpa. Makin banyak kau ngomong, makin banyak barang bukti. Nah, terkait dengan keluarga ini, Martin nanti akan menyampaikan sikap mereka seperti apa. Kami sudah kasih advice, mereka sampaikan, tentu sepanjang itu menurut kami baik. Ingat ya, kami kuasa hukum ini bertindak atas nama klien dan punya niat baik, bukan niat buruk. Bagaimana ceritanya USG dan lain-lain, biar Martin. Baru
Lalu yang ketiga, kami para pengacara dilaporkan oleh NM ke Polda Metro dan kawan-kawan, termasuk Fadel. Maka kami sudah sepakat, tim rapat para pengacara buat kuasa dan akan melaporkan NM. Nanti seperti apa, Bangkit dan Ricky menyampaikan saksi. Yang terakhir, yang keempat, saudara-saudara, saya dalam 10 hari terakhir bolak-balik diskusi tentang banyaknya masukan. Bang, sampaikan dong Bang, apa itu? Saya ada seorang ibu diduga menelantarkan anak di luar negeri, kemudian hampir selama 2 tahun pulang ke Indonesia, dibawa ke rumahnya, tidak diterima, muncul tudingan hamil, aborsi, dan lain-lain. Kok nyerang orang lain? Kira-kira ada nggak pasal kalau ada seorang ibu membiarkan dan anak itu melawan? Coba Anda lihat. Kita berpikir logik, makanya kita akan cek nanti ahli psikolog, kemudian kita cek nanti hadirkan ahli psikolog, kemudian ahli kriminolog. Kriminalnya 2, kriminal physically dan kriminal psikis. Kalau Loli dalam keadaan normal, dalam pengertian tidak dalam posisi yang kurang nyaman, kenapa dia mesti panggil dan lawan NM dengan kalimat yang kalian sudah tahu sendiri kan? Dia marah dan dia melawan. Nah, pertanyaannya, kalau ada anak seperti ini, ada sebab, ada akibat. Apakah anak ini masuk kategori orang yang di bawah umur tapi 2 tahun diduga dicuekin oleh ibunya? Dan sampai hari ini NM belum bisa bertemu, bicara baik-baik dengan dia. Itu poin A. Poin B-nya, LM atau Loli sudah bercerita dengan keluarga ini dan didengar oleh Bangkit. Loli, saya sampaikan di sini, kalau saja terlambat waktu itu 2 jam ya Bangkit ya, 2 jam NM menjemput paksa Loli sudah dibawa ke rumah saya. Betul? Dan ingat, Loli itu sudah bercerita banyak kepada pengacara ini dan keluarga. Nanti kita dengarkan, episodenya makin panjang. Apakah dibiarkan kalau ada orang yang diduga membuat anaknya menjadi sesuatu yang tidak baik dan anak itu berontak, lalu kemudian kita katakan bahwa ibunya, ini dibawa tanggung jawab ibunya. Loh, 2 tahun ibunya kemana saja? Hukum tidak boleh dengan menjustifikasi universalitas bahwa ini kewenangan ibunya, terus anak bisa hidup di bawah tekanan. Kalau begitu, besok Anda tinggal anak Anda, jangan ada laporan. Karena LM belum dapat laporan. Sebenarnya dia sudah akan membuat laporan polisi. Tetapi biar mereka yang bercerita. Jadi itu poin dari saya. Jadi poin 1 clear ya, tentang NM yang sudah saya laporkan, pasalnya sudah. Nah, silakan Martin sampaikan apa sikap keluarga terhadap NM, Fadel, dan USG. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan mungkin beberapa poin ya untuk masalah yang sedang berjalan saat ini. Salah satunya dari saya Martin, mewakili keluarga Umar Bajide, bapak saya sendiri, dan Fadil Bajide, adik saya sendiri. Ya, kami keberatan karena berlarut-larut ya fitnahan
tuduhan, cacian semua yang dilayangkan dari seorang NM kepada kami, yang mungkin selanjutnya kami akan mengikuti langkah dari Om Rasman sebagai kuasa hukum kita, keluarga, dan teman-teman dan kawan-kawan kuasa hukum lainnya. Untuk yang kedua, poin yang kedua, masalah USG. Jadi dari kami, keluarga besar Umar Bajidin, khususnya adik saya Fadel, karena saya di sini kakak tertua laki-laki di keluarga saya, itu memang dari awal perjalanan yang panjang ya, kita mengenal Loli atau LM ya, yaitu kita jaga seperti adik saya sendiri. Tapi kendala setelah proses yang panjang, yang banyak, di sini saya lihat bergulirnya menyerang keluarga kami, fitnahannya. Jadi dari pihak LM atau saya panggil Loli, dari awal sudah niat untuk menunjukkan fitnahannya itu lewat USG, dan dia sendiri, beliau sendiri yang ingin dan menyerahkan ke kami. Jadi setelah LM itu menyerahkan ke kami langsung membawa ke tim kuasa hukum kami, yaitu Om Rasman. Jadi Om Rasman sebagai kuasa hukum kami tunjukkan bahwa itu fitnahan, itu jawaban dari fitnahan dari LM, dan minta disampaikan ke publik karena bergulir jawaban fakta-faktanya itu, karena saya harus jawab dan keluarga kami juga harus tahu bahwa dari pihak banyak netizen itu selalu fitnah, menuduh. Ya, kalian tahu semua bahwa Fadil, adik saya ini, diserang habis-habisan ke segala penjuru, dari segala penjuru. Jadi ya, tindakan kami adalah menjawab pertanyaan dan membuktikan. Itu aja. Baik, saya mohon izin, Pak Umar tadi bisik ke saya, ada yang mau disampaikan orang tuanya. Silakan Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masalah ini bagi saya masalah sampah, drama sampah. Saya nggak pernah mau ikut-ikut, tidak pernah memberi. Cuman intinya di sini saya menolong anak yang terlantar, yang ditelantarkan. Lillahi ta'ala, saya cuma menolong dan saya beri nasihat. Dari yang tidak pernah puasa dari kecil, ikut berpuasa. Dari yang tidak pernah terawih dari kecil, ikut berterawih. Pada saat waktu bulan Ramadan. Di samping itu, cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah, berhijab itu dapat fitnah lagi menutupi hamil. Ini kan sudah bukan manusia kalau begini. Mestinya seorang ibu berterima kasih anak berhijab. Anak berapi, tapi tidak terlihat apa-apa. Mestinya berterima kasih, tapi saya nggak perlu terima kasih dia. Tidak perlu. Saya di sini teman lillahi ta'ala, saya menolong anak yang terlantar. Jadi kalau saya cuma mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mungkin dari pertolongan saya ini Tuhan juga tidak ngasih pahala kalau seperti anak yang seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan aja difitnah, apalagi orang. Dia merubah-rubah itu udah fitnah. Pencipta Tuhannya itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya diinjak-injak, dikorek-korek yang tidak
siapa ini LM ini, siapa nggak tahu, saya junturnya apa, cuma saya lihat anak telantar. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu aja demikian, secuplik curahan hati saya. Balasannya begini seperti ke keluarga saya. Ini udah benar-benar manusia iblis sekali dan oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, manusia iblis itu bukan maksudnya KNM, bukan. Kalau ada orang yang berperilaku begini, orang sudah baik, kemudian dituding-tuding, itu sama dengan perilaku iblis. Kira begitu maksudnya, Pak? Bukan KNM, diplesetin lagi. Siapa aja seorang ibu apa, siapa aja itu iblis keluar. Iya. Oke. Saya kaget ya. Jujur saya baru tidak pernah dapat cerita ini. Bapak nggak ada cerita. Kita udah 3 kali rapat di rumah saya. Jadi tadinya nggak puasa jadi puasa. Sholat juga. Iya. Jadi hijab itu setelah Bapak bimbing. Iya. Luar biasa ini. Oke, silakan nanti ditanya ke Bapak. Baik, selesai poin 2. Baru poin yang ketiga tentang kami para pengacara yang akan mengambil langkah hukum terhadap NM tentang apa yang dia lakukan terhadap kami. Silakan, Saudara Bangki. Oke, selamat sore teman-teman fans semua di sini. Sedikit yang mau saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Martin dan Pak Umar, supaya rekan-rekan media dan seluruh publik yang menyaksikan tahu segelintir yang akan saya sampaikan. Untuk sisanya nanti akan saya sampaikan di proses penyelidikan di pihak yang berwajib. Karena Loli ini, si Laura, saya udah ketemu langsung sama ini anak di bulan September awal. Itu udah ketemu sama kita, tim hukum yang pertama ada 2024 September 2024. Itu dengan tim kita ada Saudara Riki dan ada Bu Irangga dan Bang Ando. Ini kita tim yang pertama udah ketemu sama Laura. Di situ Laura tujuannya datang ke kita tim kuasa hukum untuk melaporkan ibu kandungnya sendiri. Di situ saya kaget. Jujur, saya ini dari putra daerah, dari pinggiran Danau Toba, saya belum pernah dengar berita seorang anak ingin melaporkan ibu kandung sendiri. Tapi dia bercerita, dan sesuai cerita yang disampaikan Laura, saya ini lawyer, bukan lawyer kemarin sore, walaupun saya masih baru, jam terbang saya udah terbang tinggi saya ini. Tapi di situ saya pada saat Laura menyampaikan ke saya tuangkan dalam berita acara bahwa apa yang disampaikan Laura dapat dipertanggungjawabkan, dan di situ disaksikan oleh Pak Umar sendiri, ada Bang Martin dan ada Bang Bintang dan ada Valen juga. Mereka datang dengan keluarga Bajide, si Laura ini datang dengan keluarga Bajide ke kita. Mereka itu, si Laura ini yang berbicara langsung kepada saya dan tim, menyampaikan sudah tidak tahan dengan perlakuan ibu kandungnya sendiri dan ingin melaporkan ibu kandungnya sendiri ke pihak yang berwajib. Di situ kita kaget, dan jujur di situ saya sampaikan langsung ke Laura. Saya sendiri yang menyampaikan, saya tidak mau mendampingi kamu melaporkan ibu kandung, karena mau bagaimanapun durhaka dong. Yaitu saya konteksnya masih pakai hati nurani. Tapi sesuai dengan cerita yang disampaikan Laura kepada saya tergerak hatinya. Kalau memang ada ibu yang seperti itu, pantas dilaporkan. Kalau keterangan kamu bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Tapi untuk saat ini, saya belum bisa mendampingi kamu karena kamu belum cakap hukum, belum bisa. Di situ kita masih bedah-bedah tentang pernyataan si Laura. Dan setelah itu ada kejadian, si Laura ini udah dijemput sama ibunya. Yang notabene kita ketahui, si Laura ini udah sangat muak untuk ketemu dengan ibunya. Itu yang disampaikan ke kita. Saya hanya di sini hanya menyampaikan apa keterangan yang kita dengar dari Laura. Oke?
setelah ada kejadian si Laura dijemput sama ibunya, kita udah mikir kemana, karena ini udah ada laporan pada saat itu ya dari NN ya, udah ada laporan ke Fadel terkait dugaan pencabulan dan yang aborsi undang-undang kesehatan. Nah, saya mau tergerak hatinya untuk mendampingi tim hukum yang lama membantu mereka, dan saya minta tolong juga ke Pak Rasman agar kita kolaborasi, karena ini memang sangat janggal. Karena netizen banyak juga pakar hukum yang menjudge si Fadel, nyuruh si Fadel bertobat, nyuruh si Fadel memastikan si Fadel akan masuk penjara, itu dari mulut beberapa pengacara. Dan ada juga beberapa pengacara yang memberikan advice hukum netral. Itu saya apresiasi. Untuk pengacara yang ngejudge langsung si Fadel bilang bertobat, masuk penjara, saya takar otak kamu nggak nyampe setengah sendok. Karena apa? Indonesia masih menganut asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Kita yang memberikan pemahaman kepada netizen supaya netizen mengerti hukum. Itu aja. Netizen apa yang mereka sampaikan? Fadel, memang lu mukamu memang ternyata betul burik, memang kamu kan semir. Itu menurut netizen gampang berbicara karena lidah tak bertulang. Tapi saya sampaikan dari kita tim kuasa hukum, saya pengen fokus di substansi hukum. Kita fokus terhadap laporan yang dilaporkan oleh si pelapor, dalam hal ini NM. Kita fokus, jangan melebar kemana-mana. Saya juga tersinggung, 11 lawyer ikut dihina. Kalau di Indonesia tidak ada aturan hukum rimba, saya makan itu orang. Saya orang Batak, tidak peduli saya. Tapi saya punya aturan, punya rambu-rambu dalam aturan hukum. Itu aja. Untuk terkait yang saya sampaikan tadi, keterangan Rodi, si Laura, nanti bisa kita pertanggungjawabkan di pihak yang berwajib. Akan kita bongkar semua di sana. Karena berita acaranya saya pegang sendiri. Itu aja sekalian yang mau ditambahkan rekan saya Ricky Laswiti. Sebentar. Yang mau dilaporkan itu penelantaran. Penelantarannya sama terkait penghinaan ke kita tim kuasa hukum, Bang. Saya yang akan mewakili tim kuasa hukum di sini juga. Baik, Loli itu tadi minta didampingi itu melaporkan ibunya itu penelantaran. Benar. Clear ya? Clear. Ini harus didengar ini. Nanti saya pertajam. Silakan yang kamu tahu lagi. Oke, menambahkan kita sedikit. buka-bukaan ini. Selama kami simpan. Seperti yang disampaikan rekan tadi, awalnya Loli ini datang kepada kami meminta advice, meminta pencerahan, tetapi kami kuasa hukum ini memberikan saran untuk mempertemukan dengan keluarganya. Kita mempertanyakan apakah masih ada keluarga Loli, om, tante atau saudara yang lain. Tetapi sebegitu jauhnya Loli ini dekat dengan keluarga. Dia mengatakan, saya tidak punya keluarga lagi, saya hidup sendiri di sini. Saya bingung dan ingin melaporkan ibu saya. Saya merasa terlantar di sini. Di situ kita tidak langsung mengambil upaya hukum, kita masih mengamati dan melakukan filter terhadap pernyataan Loli. Tetapi di sini kita tim hukum kolaborasi dengan akan melaporkan ibunya, begitu ya? Dan dia merasa tersudut dan tersakiti, ditelantarkan. Kemudian dia ditanya siapa lagi yang bisa kira-kira bantu kamu. Dia bilang tidak ada, itu hanya dari ibunya. Mungkin maksudnya itu inisial E kan. Sedangkan bapaknya tidak tahu. Apakah anak seperti ini dibiarkan, bapaknya tidak tahu, tapi dia ada ibunya. Saya tidak menuduh ini seperti Denis Caryesta, bukan. Kalau Denis Caryesta jelas, mulai dia hamil, bunting, sampai melahirkan tidak jelas bapaknya. Tapi ini saya tidak tahu, maksudnya tidak tahu ini, apakah NM menyembunyikan bapaknya atau nggak tahu kita siapa bapaknya. Kalau begitu, tolong dong. Maka kami bersepakat akan berkomunikasi ke Kementerian PPA, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan akan kami bawa ini ke persoalan DPR RI yang menangani bidang perempuan dan anak. Ini serius. Jadi anak ini dipaksa, ditarik, tidak boleh justifikasi anak di bawah umur terus
kita bisa suka-suka. Nggak bisa dong. Maka kami dari awal bilang ya Rahmat, bahwa kami meminta agar Loli bertemu dengan Fadel, penyidik, pengacara sana, pengacara sini, Kemen PPA, Badan Perlindungan, Lembaga Perlindungan Anak, dan Badan atau Komisi Perlindungan Anak untuk mendengar keterangannya. Jangan sampai ada tekanan yang berbelok. Apakah saudara tidak bertanya-tanya sampai hari ini dia tidak bisa bersama dengan ibunya? NM berangkat ke Jepang, katanya mau liburan, terakhir marah-marah sama saya. Ya, jadi ini serius. Tolong Ibu Presiden, Ibu Iriana, ada anak seperti ini, kita tidak tahu di dalam apakah ini safe house atau bagaimana. Kami terus terang belum tahu safe house ini apakah ada Kemen PPA-nya, penyidiknya atau apa, kami nggak tahu. Tapi kami butuh dilihat bersama. Kenapa? Karena kami khawatir keterangan Loli nanti bisa jadi menyudutkan klien kami, padahal itu bukan keterangan dia. Dan itu kita curiga, betul ya? Betul Pak ya? Begitu. Nah, silakan Mas, stressing point-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rasman, terima kasih teman-teman rekan advokat, keluarga Bapak Juling. Banyak fakta yang terungkap pada preskon kali ini, termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Juling. Yang sebenarnya dalam beberapa kali rapat kami ini belum tersampaikan. Oleh karenanya, kami sebagai tim hukum belum melakukan upaya-upaya hukum untuk hal tersebut. Tapi dengan informasi yang disampaikan tadi, bismillah, saya pikir ini adalah jihad, perjuangan. Kita akan melawan saudara NM. Tapi sebelumnya saya tegaskan, kami bereaksi begini bukan karena kami takut kepada NM. Bukan kami khawatir akan laporan NM kepada kami di Polda Metro Jaya. Karena sejujurnya, seperti yang disampaikan oleh pemanggi tadi, rekan advokat pemanggi, kami adalah lawyer profesional. Kami memahami secara utuh bagaimana poin-poin pembelaan hukum, bagaimana USG itu pun kami sampaikan dalam rangka memenuhi hak jawab klien kami atas tuduhan-tuduhan fitnah yang disampaikan kepada dirinya. Dan itu pun tidak kami sampaikan secara utuh. Yang kemudian secara profesionalisme kami 11 orang advokat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pasal 16 tentang hak imunitas advokat yang menyatakan bahwa advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi klien maksudnya tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Preskon ini adalah bahagian upaya hukum non litigasi. Artinya kami tegaskan bahwa kami dalam membela kepentingan hukum klien kami. Hukum pembelaan yang akan kami sampaikan, kami yakin laporan tersebut untuk naik pun tidak akan. Kemudian itu artinya apa? Jangan menganggap kami ini lawyer yang tidak profesional yang membawa masalah klien bagi kami untuk tidak melawan. Pertama, kami telah membuat laporan polisi, yaitu di mana Pak Rasman pada tanggal 6 Oktober, tepatnya hari Minggu kemarin, kami sudah melaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan, yang salah satu pasalnya itu ada sebuah postingan yang disampaikan oleh NM ataupun terlapor
itu terkait dengan informasi atau konten yang berisi asusila. Pasal terkait dengan pelanggaran ini diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di mana perbuatan ini ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Saya pikir NM, kamu adalah orang yang punya pengalaman terkait dengan hal-hal seperti ini. Kamu pernah dilaporkan oleh saudara Dipo Latif terhadap dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik, dan tidak banyak perkara laporan pencemaran nama baik yang dilakukan penahanan. Tetapi sebuah jurisprudensi atau sebuah fakta hukum pada saat itu NM ditahan. Artinya apa? Pak Rasman selalu menyampaikan orang bodoh sekalipun tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Ya, ini pesan kepada NM. Jangan sampai kau terjebak dalam perbuatan yang pernah kau lakukan sebelumnya. Saya pikir sudah saatnya pada hari ini kami akan melakukan counter attack kalau dalam istilah permainan bola, karena memang saat ini sedang booming permainan bola dan Indonesia akan menghadapi Bahrain. Artinya ini adalah bahagian dari counter attack. Sejujurnya kami sampaikan kepada teman-teman semua media hari ini, sejak awal kami sudah menyatakan kepada keluarga Bapak Bajide, kita tidak akan membuat laporan apapun terhadap NM, karena kami meyakini perjuangan cinta Loli dan Fadel murni, dan kami yakin mereka akan sampai pada tingkat pernikahan. Karena kalau sempat seorang calon menantu melaporkan calon mertuanya, kemungkinan besar tidak akan pernah terbuka lagi pintu restu dari orang tersebut, dari calon mertua tersebut. Makanya sejak awal, jika teman-teman melihat, kapan teman-teman pernah melihat Pak Rasman menyampaikan dalam preskon dengan cara smooth, pelan. Bahkan ketika dihajar oleh NM, ketika preskon bisu yang NM tiba-tiba masuk, tidak satu pun gertakan yang disampaikan Pak Rasman. Tapi saat itu memang Pak Rasman komitmen dengan apa yang tim hukum sudah rumuskan dalam melakukan pembelaan terhadap Fadel. Kami memang berjuang untuk cinta Fadel. Kami meyakinkan NM bahwa Fadel adalah laki-laki yang baik, pantas diterima, dan akan membawa Loli kepada kebaikan, dan insya Allah membawa dia kepada surga. Saya pikir itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bersama ini saya umumkan 3 poin. Itu tadi penjelasan. Ini kesimpulan. 1, sore ini setelah preskon ini kami mengundang teman-teman media untuk bersama-sama ke Polres Metro Jakarta Selatan, karena keluarga besar Bajide akan melaporkan Nikita Mirzani ke Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kedua, minggu depan kami infokan kepada media, nanti kita ketemu di salah satu Polres atau Polda, karena 11 pengacara atau 10 pengacara akan melaporkan saudari NM ke pihak berwajib dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kemudian minggu depan juga, mungkin kelam 1 hari, kami tim hukum dan keluarga Bajide bersama Fadel akan datang ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, terutama Kak Seto Mulyadi yang sudah pernah bertemu dengan Loli secara langsung dan Fadel. Bahkan psikolog kami akan datang, kami akan sampaikan agar KPAI bertindak dan Kementerian PPA bertindak berdasarkan data dan fakta yang kami terima. Kami tidak mungkin bisa membiarkan, begitu ya,
ada sesuatu yang tidak baik terjadi kepada anak di bawah umur, atas nama ibu dan anak di bawah umur membiarkan tindakan yang sangat mengkhawatirkan sebagaimana mereka tahu. Karena itu sebagai warga negara kami sudah diskusi, maka warga negara kalau dia menyaksikan ada satu dugaan kejahatan, dia tidak boleh membiarkan. Maka kami akan mendatangi lembaga terkait dan akan membuat pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri dugaan penelantaran anak yang diduga dilakukan saudari NF. 4 poin ini cukup untuk membuat kau belajar dan koreksi diri. Demikian dari kami. Silakan pertanyaan. Bang, tanya bang. Yang cepat dan kita pergi. Iya, saya cepat. Kenapa bang yang lama? Sorry enggak. Canda saya. Pertanyaannya kemana? Kasih tahu. Mas Martin. Kepada siapa? Martin. Kepada Martin. Oke, silakan. Sempat tadi pagi atau kapan ada omongan dari Yola Ina seputar markup apartemen. Boleh diklarifikasi bahwa katanya dari berapa juta kemudian jadi dari berapa juta? Dari 6 juta ke 12 juta. Itu saya lihat tadi pagi juga ada. Itu udah berita lama sebenarnya. Berita sudah mungkin udah kelewat mungkin 1-2 bulan yang lalu mungkin ya. Ya. Jadi klarifikasi itu sebenarnya nggak perlu saya jelaskan lagi karena dari pihak saya kemarin juga sempat dari pihak apartemen pas kejadian pertama awal itu sudah mungkin mengcounter langsung ya dari pihak siapa namanya tadi? Yolo. Ya. Yolo. Ya, jadi itu uang yang dibilang markup itu uang 6,5 juta itu untuk 1 bulan. 6 juta? Ya, 6,5 juta 1 bulan. 4 jutanya itu sekitar 4 jutaan itu deposit. Jadi apartemen itu ada depositnya. Jadi bukannya kita markup. Jadi saya pun juga di sini ya cari yang lebih murah, makanya saya pindahkan dari Lexington ke Bintaro Parkview agar tidak ada deposit lagi. Kalau Bintaro Parkview itu tidak ada deposit. Deposit itu jelas dari pengelola atau kayak gimana? Iya, jelas dari pengelola. Bisa mungkin nanti ditanyakan langsung, bisa telepon. Dan saya punya apartemen, mohon maaf, kalau orang kontrak pasti saya minta depositnya. Nah, memang begitu. Kenapa perlu deposit? Mana tahu si itu ada barang yang rusak dan lain-lain, jadi dia diganti. Oke, satu lagi. Bang, nanya. Yang mana dulu itu? Cewek sana dari tadi. Oke, Bang, mungkin terkait keluarga. Iya. Ada juga. Bang, mungkin kan kemarin banyak yang punya keluarga perintah dari pembangunan rumah segala, terus mungkin sampai privasi juga. Mungkin seperti apa sih sampai detik ini, apakah dari keluarga sendiri memang fungsi atau sosialisasi seperti apa, mungkin bisa Begini. Ya, takut keluar rumah atau seperti apa, atau masih layaknya? Ada dua pertanyaan itu. Saya sampaikan aja yang dimaksud dia ini. Satu, kalian terganggu apa enggak dengan pemberitaan? Yang kedua, rumah kalian sedang renovasi. Diduga itu uang dari Loli. Nah, coba jawab. Kan kesana arahnya. Jadi yang pertama tidak sama sekali terganggu, ya kan? Yang kedua tidak ada sepeser pun uang dari Loli, karena Loli pun datang ke sini juga tidak bawa uang. Yang ada mereka yang kita bantu, kita carikan apartemen, terus dari pihak Loli juga kan membawa masalah yang uang ya slot itu ya gimana. Jadi itu aja sih. Jadi ya kalau dilihat dari mungkin logika ya, dia membawa masalah, terus difitnah kita 400 juta lah atau apalah ya kan itu. Ya kita sih ya udah pikiran mereka sendiri yang fitnah mereka. Kan nanti kan di sini terungkapnya fakta dan kebenarannya ada. Gitu. Banyak yang pada akhirnya banyak yang memblow up permasalahan mungkin sudah lama soal kasus dugaan. Iya. Penipuan itu gimana mungkin Bang? Penipuan yang awal. Iya, yang dilakukan. Iya, dari awal dari 1 hari setelah landing ya Loli itu udah punya masalah itu, dan saya nggak tahu ya kalau masalah itu kan yang tahu Loli dan mungkin yang teman di sana ini ya. Kita ngeberesinnya ya lewat dari anaknya Loli. Gak usah bawa-bawa slot atau apapun lah di situ. Jadi kalau lo mau gabung di keluarga untuk temannya yang inisial C. Iya.
Ya. C. Oke, silakan. Konfirmasi Ya. katanya karena kasus ini pada di drop out dari kampus, itu benar apa enggak sih? Enggak benar. Jadi Sampai sekarang yang masih alhamdulillah masih. Iya. untuk yang tunggakan pembayaran itu. Tunggakan apa lagi tuh? Tunggakan pembayaran kampus. Oh, yang sangkanya gue nggak tahu. Oh, mereka tahu semua ya? Apa yang ada tunggal-tunggal itu nggak ada sama sekali, nggak ada yang ngomong. Tapi cuti atau masih? Coba sebentar. Coba Pak Umar. Cuti atau di drop out? Cuti. Kalau untuk kuliah, anak saya dari awal sampai ya yang pertama sekali itu sarjana semua, tidak ketergantungan sama orang lain. Apalagi kalau dilihat si Loli itu datang cuma bawa perkara, bawa masalah, kita benahin satu-satu, itu big trouble, big problem kita ini. Tapi pihak dari sana, dari ibunya tidak pernah tahu, sampai dia baru dapat endorse kecil-kecilan, baru mulai masuk ngutik-ngutik saya gitu. Jadi awalnya mereka dari pihak keluarganya tahu ini masalah dari sana besar sekali. Oleh itu berbagai macam masalah. Jadi kita yang ini ya kita meluruskan semua, selesai semua itu. Baru ada endorse masuk, itu juga nggak besar, kecil gitu. Jadi jangan disangkutin kita renovasi apa itu usaha kita sendiri, nggak ada. Loli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada itu. Itu datang melarat dia, ya asal tahu aja. Jadi jangan ngomong besar intinya nih, itu datang nyusahin orang, bikin masalah di rumah. Jadi kita kalau anak-anak saya tuh saya didik akidah imannya tebal semua. Jadi alhamdulillah jalannya lurus-lurus saja. Umar, ada tawaran menerima Loli? Tidak ada, saya cuma melihat kalau bukan satu aja yang terakhir. Sebelum Loli banyak, nggak banyak sih beberapa. Jadi kita jadi kayak wah memamerkan itu. Dia sempat bisa lepas dari kita, silakan. Jadi beberapa orang, nah Loli ini saya nggak tahu itu anak siapa, saya tidak bangga, nggak ada artinya bagi saya. Cuman ini anak, semua saya lihat ini terlantar. Jadi kasihan, kemanusiaan, kita tolong, kita arahin. Pas waktu itu bulan puasa pun kita sampai kaget. Belum pernah saya terawih bareng, ini bareng gitu. Jadi udah. Saya bukan kiai. Pengakuan Saya sampai tanya itu. Pernah dia suatu waktu mau terawih ya. Ini saya sampai kaget. Lagi keadaan mens. ya. Mens ikut terawih. Itu yang saya bingung ini, apa nggak diajarin kok, sangkanya boleh gitu. Akhirnya saya suruh balik. Banyak orang yang capture Itu. Jadi saya tuh sebenarnya nggak mau ngomong kayak gini loh. Jadi istilahnya saya tuh nggak mau kebanyakan orang sangkanya kita timbal balik atau gimana gitu ya. Saya nggak perlu terima kasih, nggak perlu apapun. Yang penting jadi anak bisa terarah, akidahnya ada, imannya jadi, nah gitu. Tapi kalau sampai saya difitnah sampai begini, ya itu hanya Allah yang tahu aja ya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Coba silakan. Ya, selamat sore. Saya mau bertanya sama Mas Rasman. Mas Rasman, ini kan Om dong Om. Pakai mic tadi. Pak. Mas. Ya, saya mau nanya Mas Rasman, ini kan waktu kemarin preskon pertama di sini sempat menunjukkan bukti beberapa USG ya, yang akhirnya itu dilaporkan sama MM di Polda Metro Jaya. Sempat tadi ada wartawan menanyakan itu kapan diperiksa, dan Bang Rasman menjawab itu tanggal 14 September. Kalau nggak salah ya saya ingat seperti itu. Terus nggak lama ada isu-isu yang lain gitu bahwa itu kenapa baru diperiksa tanggal 14 September sementara kabar berhembusnya LM
mengandung dan aborsi dan segala macam itu dimulai dari bulan April sampai Juni kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Jadi bisa dijelaskan klarifikasi mungkin dari Bang Rasman sendiri nih Bang, kenapa ini baru diperiksa dan juga baru diungkap pada 14 September. Jadi apakah memang ada hasil dari bulan April ataupun Juni pemeriksaan dari LM sendiri dari mulai proses USG dan segala macam? Jadi mungkin minta ini ya keterangan langsung dari Bang Rasman sendiri. Seperti apa nih Bang Rasman, tolong dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi kita habis ini 2 lagi cukup ya, supaya kita ke Polres. Pertama, tadi Saudara Bintang, Saudara Martin sudah sampaikan bahwa kami sebagai kuasa hukum diminta oleh prinsipal. Prinsipal itu pihak terkait, yaitu Fadel dan keluarga untuk menyampaikan. Dan itu kami harus penuhi karena tidak ada yang spesifik serius di situ. Kenapa? Kita nggak sebut rumah sakitnya di mana, dokternya siapa, dan kita hanya sebut di situ bukan banyak USG, itu 1 dan 14 September. Pertanyaannya, kenapa kok baru 14? Sudah dijawab tadi, itu kemauan LM sendiri setelah dia melihat ibunya ngoceh-ngoceh dan netizen. Dan setelah itu dia sudah menyatakan kekhawatiran dia marah betul kepada ibunya, begitu ya Pak ya? Ya Martin ya. Sehingga dia bilang, ya udah saya cek sendiri untuk membantah 1, dia hamil, yang kedua tidak benar dia aborsi, yang ketiga bukan Fadel pelakunya. Dan memang tidak hamil dan tidak aborsi. Itulah hasilnya negatif. Versi Loli kepada mereka disampaikan ke kami. Bagaimana benarnya? Makanya butuh kita nanti keterangan seperti apa dan ahli USG bidang kesehatan dan ahli pidana, begitu. Jadi kalau dari saat kami itu saja bisa kami sampaikan. April ke bawah, Juni kan mereka bilang, coba ingat-ingat apa yang dilakukan Juni, April, Juli. Ngapain saya ingat-ingat? Saya nggak ikut di situ kok diingat-ingat. Saya sudah dengar penjelasan dari Fadel, dia ingat semua ini, terus nggak ada apa-apa kemarin Pak ya? Ya. Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, runut dijelasin, nggak ada yang spesifik. Yang ditunjukkan hanya kakak, ya kan, akte kelahiran. Nanti kami mau lihat kalau ada visum kan ada pembanding. Nah, jadi kalau pengacaranya datang lagi ke sana hari ini, saya bingung juga itu ngapain nggak bolak-balik ke sana. Pergi aja ke kantor dulu di sana. Oke, cukup ya. Ada soal. Ya. Masih soal aborsi juga. Kasih mic-nya biar didengar semuanya. Aduh, ini aborsi ini kawal ini. Mau nanya sama Bang Rasman, ini masih soal aborsi juga. Katanya pihak sana itu kan bilang Laura sudah menjalani visum kedua. Artinya tadi Abang sendiri juga membantah gitu ya. Bisa dibilang mungkin itu benar adanya hamil dan aborsi. Menurut tanggapan Abang dari visum kedua itu? Begini, kalau orang aborsi tentu di mana tempatnya, dokternya siapa, kemudian kapan, lalu kalau aborsi berarti kan hamil, kapan hamilnya, dan berapa lama kandungan. Kalau dia sudah hamil lebih dari 3 bulan lalu dia aborsi, itu biasanya sudah sebesar cicak. Tapi kalau sebelum itu masih gumpalan darah. Tapi itu pun biasanya yang kami tahu, kalaupun dia sudah menstruasi, kemudian dicek, itu selalunya masih positif. Juli, Agustus, September, ya kan? September Loli sudah datang ke mereka awal September, mau melaporkan ibunya. Tapi itu pun kita akan uji. Kami juga sudah mintakan agar si dokter yang memeriksa Loli negatif itu untuk diminta juga keterangan. Karena itu benar tidak kemauan Loli atau ada Fadel di situ. Tapi yang pasti informasi itu tidak ada.
Begitu. Cukup, satu lagi. Oh, Remar. Kamu terus. Nanya apa? Enggak ini. Ke saya, cukup. Enggak kan ada dari kasus ini kan Om Umar, maaf. Apa itu? Blow up lagi kasus-kasus lama sampai ada yang bilang penipuan dan lain. Saya juga di blow up semua sama mantan istri saya semua di blow up. Kamu ini udah usah ditanya. Udah cukup ya. Terima kasih. Sampai ketemu di Polres Metro Jakarta Selatan. Kami jalan dari sini. Terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Buktinya Raya. Ini tadi udah. Ada yang mau foto ini lagi? Mau foto LP? Silakan. Bang, berarti ini baru mau laporan apa kemarin udah laporan? Ini sudah laporan, ini udah. Oh, udah. Ini Bang Rasman yang laporan. Kalau sekarang ini beda. Keluarganya Pade. Laporannya hari Minggu ya? Sekarang. Kemarin ya. Rena foto Ren. Udah sayang. Kamera Bang. Alamatnya di dulu ya. Alamatnya tolong di